Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Azima dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum NIM 14046-25041. Di sini saya akan menjawab kasus dari soal yang diberikan di PDF mata kuliah Filsafat Ilmu. Oke. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas konflik yang sebenarnya sering terjadi di dunia pendidikan. Bayangkan, sebuah sekolah menengah mengajarkan kita teori evolusi dalam pelajaran biologi. Lalu, ada sebagian orang tua yang datang dan berkata, anak-anak juga harus diajarkan narasi penciptaan sesuai kitab suci. Nah, sebagian guru setuju, namun sebagian guru menolak keras. Pertanyaannya, apakah ini pertarungan antara sains dan agama? Atau sebenarnya kita sedang salah memahami keduanya? Jadi, hari ini kita akan bedah kasus ini memakai filsafat ilmu lewat 3 kacamata, yaitu epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Lalu di akhir, kita akan menjawab bagaimana pendidikan bisa menjadi lebih inklusif tanpa mengorbankan kebenaran ilmiah. Epistemologi adalah cabang filsafat yang bertanya, bagaimana manusia mengetahui sesuatu itu benar. Dalam kasus ini, konflik muncul karena ada dua sumber pengetahuan yang berbeda. Yang pertama ada perspektif sains, teori evolusi. Teori ini dipelopori oleh Charles Darwin yang dibangun melalui observasi alam, fosil, genetika, eksperimen, dan metode ilmiah. Nah, kebenaran ilmiah ini bersifat empiris, dapat diuji, dan dapat direvisi. Artinya, teori evolusi diajarkan bukan karena ideologi, tetapi karena memenuhi standar metodologi ilmiah. Tadi yang pertama menurut perspektif sains. Lalu kita lanjut ke perspektif yang kedua, yaitu perspektif agama. Narasi penciptaan menurut perspektif agama berasal dari wahyu, tradisi keagamaan, dan juga kepercayaan spiritual. Nah, sumber kebenarannya itu bukan eksperimen laboratorium, namun otoritas religius dan juga iman atau kepercayaan. Jadi di sini filsafat ilmu berperan membantu. Filsafat ilmu menjelaskan bahwa konflik ini bukan sekedar benar atau salah, tetapi konflik antara dua sistem epistemologis yang berbeda. Sains menjawab bagaimana kehidupan berkembang, lalu agama menjawab mengapa kehidupan itu ada. Jadi, menjawab pertanyaan pertama, bagaimana filsafat ilmu menilai konflik ini? Filsafat ilmu menunjukkan bahwa kesalahan utama itu terjadi ketika agama dipaksakan menjadi teori ilmiah, ataupun sains dipaksa menjawab pertanyaan teologis. Nah, keduanya ini memiliki wilayah pengetahuan yang berbeda. Dengan memahami batas epistemologis ini, konflik bisa berubah menjadi dialog. Sekarang kita masuk ke ontologi. Ontologi bertanya, apa hakikat realitas yang sedang diperdebatkan? Apakah perdebatan ini benar-benar tentang evolusi? Nah, sebenarnya tidak sepenuhnya, karena esensi masalahnya itu adalah identitas manusia, asal-usul kehidupan, dan juga makna keberadaan manusia di dunia. Sains memandang manusia sebagai bagian dari proses biologis alam, namun agama memandang manusia sebagai makhluk bermakna spiritual. Jadi, secara ontologis, kedua perspektif ini tidak selalu bertentangan. Sains berbicara tentang proses alamiah, dan agama berbicara tentang makna eksistensial. Masalah muncul ketika sekolah mencoba menjadikan keduanya sebagai jenis pengetahuan yang sama, padahal sifat ontologinya berbeda.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu aksiologi. Nah, di aksiologi ini kita membahas nilai dan tujuan penggunaan pengetahuan. Sekolah pastinya memiliki tanggung jawab sosial yang besar, yaitu mendidik siswa secara ilmiah sekaligus menghormati keberagaman keyakinan. Jadi, di sekolah nggak boleh cuma menghapus agama. Nah, kalau misalkan sekolah hanya menghapus agama, maka siswa akan kehilangan dimensi nilai dan juga identitas. Namun, jika sekolah mengganti sains dengan kepercayaan saja, siswa akan kehilangan literasi ilmiah. Jadi, secara aksiologis, pendidikan itu harus yang pertama menjaga integritas sains, lalu yang kedua menghormati keyakinan masyarakat, dan yang ketiga membangun sikap berpikir kritis. Nah, tujuan pendidikan itu bukan hanya memenangkan debat ideologi, tapi juga membentuk manusia yang mampu memahami dunia secara rasional sekaligus bermakna. Lalu apa sih pendekatan yang lebih inklusif? Menurut filsafat ilmu ada 3 solusi. Yang pertama itu diferensiasi kurikulum. Jadi teori evolusi tetap diajarkan di pelajaran sains karena berbasis metode ilmiah. Nah, narasi penciptaan juga dapat dibahas dalam pendidikan agama, filsafat, atau studi budaya. Bukan sebagai teori biologi alternatif, tapi sebagai perspektif makna hidup. Lalu yang kedua, literasi epistemologis. Siswa diajarkan bahwa ada berbagai cara manusia memahami realitas, mau lewat ilmiah, filosofis, religius. Nah, ini bukan sekadar relativisme, tetapi kedewasaan intelektual. Lalu yang ketiga ada dialog dan bukan kompetisi. Nah, sekolah ini menjadi ruang dialog antara iman dan juga rasio, bukan arena pertarungan. Nah, dari filsafat ilmu ini kita belajar, menurut epistemologi itu, sains dan agama memiliki sumber kebenaran yang berbeda. Lalu, menurut ontologi, keduanya itu membahas dimensi realitas yang berbeda. Nah, menurut aksiologi, pendidikan itu harus adil, rasional, dan menghormati nilai manusia. Karena pertanyaannya sebenarnya bukan evolusi atau penciptaan, tetapi bagaimana kita mendidik generasi yang mampu berpikir secara ilmiah tanpa kehilangan makna hidupnya. Terima kasih sudah menonton. Saya Fauzan Azima, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.